Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi vektor kelanjutan bagian keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas vektor posisi dan panjang vektor. Karena ini video keempat, maka bagi yang belum menyaksikan video 1, 2, dan 3, bisa dilihat dulu video 1, 2, dan 3 agar konsepnya berkesinambungan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kita mulai. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan posisi titik ujung di bidang atau ruang ditinjau dari titik pangkal. Saya ulang, posisi titik ujung ditinjau dari titik pangkal. Jika diketahui titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2, tentunya ini ada di bidang dimensi 2. Maka vektor posisi AB, pangkal di A, ujung di B, dinyatakan sebagai X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, ujung kurang pangkal. Bagaimana menentukan panjang vektor? Jika titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2 membentuk vektor AB, ini titik A, kita pasang koordinat X1, Y1, titik B, X2, Y2, ini vektor AB. Panjang vektor AB ini ditulis mutlak AB. Nah, ini ya. Jadi panjang vektor mutlak AB. Untuk mencari panjang vektor, kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu mencari segitiga siku-siku hasil proyeksi kedua titik ini. Ya. Kita misalkan titik bantunya titik C. Ini ada Y2 kurang Y1 untuk tinggi, X2 kurang X1 untuk tinggi, untuk lebar. Maka panjang vektor AB ditulis sebagai akar X1, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat ya. Jadi komponen ini selisihnya dan komponen selisih untuk X dan komponen selisih untuk Y. Kita lanjutkan. Mari kita lihat contoh untuk mendalami teori tersebut. Diketahui titik A 1,1 dan titik B 5,4. Pertanyaan pertama, gambarkan vektor AB. Tentukan vektor posisi AB. Tentukan panjang vektor AB. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan menggambarkan vektor AB untuk dua titik ini yang diberikan. Ini sumbu X, sumbu Y. Yang pertama 1,1. Titiknya kita namakan titik A. Selanjutnya titik yang kedua 5, 4. Kita namakan titik B. Ini yang disebut vektor AB. Maka pertanyaan pertama sudah terjawab. Demikian ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, menentukan vektor posisi AB. Vektor posisi AB, itu tadi masih ingat? Ujung kurang pangkal untuk setiap sumbunya. Ya, 5 kurang 1, 4 kurang 1, sama dengan 4 kurang 4, 3. 4 kurang 1, 3 ya. Jadi vektor posisi dari AB adalah 4, 3. Kedudukan titik B dilihat dari titik A. Bisa dipahami ya? Pertanyaan kedua terjawab. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana menentukan panjang vektor AB? Nah, untuk menentukan panjang vektor AB kita buat segitiga bantu. Ya, ini jaraknya 4. Bisa dilihat ya. Yang tingginya 3, dari 1 ke 4 selisihnya 3, dari 5 ke 1 selisihnya 4. Selanjutnya dengan Pitagoras, kita menentukan panjang AB dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini akar dari 25 sama dengan 5. Panjangnya selalu bernilai positif. Ya, sehingga panjang vektor AB adalah 5 satuan. Kita lanjutkan. Jika diketahui titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Berarti kita memperluas ke R3 atau
ruang dimensi 3 ya, sudah melibatkan sumbu Z. Vektor posisi dari AB sama mengikuti pola untuk ruang atau bidang 2 ya. Tapi tinggal ditambahkan satu sumbu, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Dan panjang vektor AB sama. Tinggal kita tarik akar dari masing-masing komponen ini dikuadratkan. X2 kurang X1 kuadrat, tambah Y2 kurang Y1 kuadrat, tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Oke, bisa diterima ya. Kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Diketahui titik A 2, 3, 4. Gambarkan vektor A. Tentukan vektor posisi A. Tentukan panjang vektor A. Kita mulai menjawabnya satu persatu. Dari pertanyaan pertama menggambar vektor A. Kita buat sumbu X, Y, Z. Nah, ini 0 titik sebagai titik pangkalnya 0,0. Dari X-nya 2, Y-nya 3. Ini hubungkan dari titik pangkal, buat jajaran genjang. Di titik pojok jajaran genjang kita namakan titik A, 2, 3, 4. Ini vektornya. Sedangkan, ini pertanyaan pertama ya. Sedangkan pertanyaan kedua mencari vektor posisi. Tinggal kita, ini lihat ujungnya di A, pangkalnya di titik pusat ya. Jadi 0, 0, 0 begitu ya. Sehingga vektor posisinya 2 kurang 0, 3 kurang 0, 4 kurang 0. Sama dengan 2, 3, 4. Bisa diterima ya? Kita masuk ke pertanyaan ketiga, mencari panjang vektor A. Panjang vektor, tadi tinggal kita tarik akar dari komponen vektor posisinya dikuadratkan. 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Kita tarik akar, dijumlahkan, akar 29. Sehingga panjang vektor A sama dengan akar 29. Bisa diterima ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Diketahui titik P 2, 3, 4, titik Q negatif 2, 2, dan negatif 3. Gambarkan vektor PQ. Tentukan vektor posisi PQ. Tentukan panjang vektor PQ. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama, bagaimana menggambarkan vektor PQ. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ingat, simbol untuk titik-titik sudah dijelaskan di penjelasan saya pada sesi 2 ya, pada video kedua. Tinggal teman-teman yang adik-adik yang belum menonton atau menyaksikan video kedua bisa dilihat untuk menyambung konsep pada video-video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Titik P ya, 2, 3. Ini buat jajaran genjang dari titik 4, 2, 3, 4. Ini titik P. Vektornya kita buat vektor P. Selanjutnya titik Q, negatif 2, 2. Dari titik 0, O ya, B, jajaran genjang. Di ujungnya kita dapatkan titik Q, ini vektornya. Sedangkan vektor PQ artinya pangkal di P, ujungnya di Q. Begini. Nampak dalam gambar ya? Oke, baik. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang kita menjawab pertanyaan kedua, vektor posisi PQ. Vektor posisi PQ tinggal kita kurangkan komponen-komponen ujung dikurangi pangkal untuk setiap sumbunya. Kita mulai dari titik Q-nya negatif 2 kurang 2. 2 kurang 3. Negatif 3 kurang 4. Oke, kita lanjutkan. Negatif 4, negatif 1, negatif 7. Ini disebut vektor posisi. Pertanyaan ketiga, panjang vektor. Panjang vektor tinggal kita tarik akar lalu kuadratkan setiap komponennya. Negatif 4 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat tambah negatif 7 kuadrat sama dengan 16 tambah 1 tambah 49 sama dengan akar 66. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sudah terjawab. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima.
tentang vektor posisi dan panjang vektor. Apabila adik-adik atau teman-teman masih mengalami kesulitan, silakan meninggalkan pertanyaan pada kolom komen. Mudah-mudahan saya segera akan meresponnya. Demikianlah penjelasan saya di materi vektor posisi dan panjang vektor bagian keempat. Kita akan bersambung kembali pada video saya bagian kelima dan seterusnya. Untuk itu ikuti terus, jangan ketinggalan dari video-video saya terbaru. Terima kasih.